Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hormat komunitas akademi, Gibas serta jadi pengurusan. Dan kami hormati Ustadz Fadli Usman selaku narasumber hari ini, yang kami muliakan hore kita pada hari ini, Ion, serta jajaran media partner yang kami kagumi, dan yang sangat membanggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan kita pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini, Ahad 9 Maret 2025, kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertemakan perbanyak amal ibadah. Salawat beserta kita tetap terlimpah pada junjungan Allah umat manusia, seluruh alam, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman gelap menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, perkenankan saya, Dia Septiani, sebagai moderator untuk memadu acara kita pada hari ini sampai selesai. Dan ada acara kita pada malam ini, pertama acara pembukaan, kedua pembahasan Al-Quran, yang ketiga materi, dan yang kelima adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap pada hari ini dibicarakan oleh Allah. Kita buka bersama dengan Al-Basmah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kajian kita hari ini, langsung saja bersama lantunan ayat yang akan dilantunkan oleh kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
miskin. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa. Terima kasih atas lantunannya, Ustaz Ion. Beranjak ke acara yang ketiga, yaitu acara inti, pemaparan materi, dan dilanjut dengan tanya jawab. Baik teman-teman, sudah hadir di hadapan kita narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman semua, tolong disimak baik-baik ya apa yang akan disampaikan pemateri kita pada malam hari ini. Dan siapkan catatan tentunya, serta siapkan pertanyaan terbaik yang karena nanti pertanyaannya bisa langsung di kolom chat atau nanti langsung open mic saja. Sebelum menyampaikan materi, alangkah baiknya kita kenal terlebih dahulu siapakah narasumber kita pada hari ini. Dan berikut CV dari narasumber kita. Nama Muhammad Fadli Usman, Kota Gorontalo, Sulawesi, tanggal lahir 7 Agustus 2001, status belum menikah, pendidikan S1 Universitas Al-Aqgaf Yaman, aktivitas online mengisi kajian, aktivitas offline, kuliah, belajar, sosial media, Instagramnya @deli_usmn_. Moto hidup, harus selalu merasa di titik nol. Jangan pernah merasa lebih mulia dari yang lain. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya teman-teman, baik. Kalau gitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Muhammad Fadli Usman untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadi qalbi bi sayyidi wa habibi Muhammad. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat iman wa nikmat Islam, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak atau masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan, kita kirimkan, kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan dakwah beliau, dengan kasih sayang beliau, dengan pandangan kasih sayang beliau kepada umatnya, sehingga kita alhamdulillah masih bisa melafadzkan daripada dua kalimat syahadat. Kita masih bisa dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa masih bisa atau masih ditakdirkan oleh Allah Ta'ala senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan di dalam hadis, al-bakhilu man dzukirtu illahu falam yusalli alaih. Sungguhnya orang yang bakhil, orang yang pelit, hakikat orang pelit itu apa? Tatkala dia disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada para admin majelis ta'lim dan juga kepada para hadirin atau hadirat yang mengikuti daripada kajian pada malam hari ini, meskipun kita hanya via offline, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, rahmat dan taufik kepada kita sehingga kita insyaallah bisa melaksanakan daripada rutinitas atau daripada agenda ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki atau menikmati kembali daripada bulan Ramadan, yang mana kita tahu bersama bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu terdapat daripada ribuan bahkan jutaan nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama adalah Asyrul Awail, daripada 10 hari pertama ialah Asyrul Awail itu dinamakan Ayyamur Rahmah. Asyrul Awal itu dinamakan Ayyamur Rahmah. Wa Asyrul Awsat dinamakan Ayyamul Maghfirah. Wa Asyrul Awakhir dinamakan Ayyamul Itqu minan Nar. 10 hari pertama daripada bulan Ramadan itu dinamakan dengan Ayyamur Rahmah. Jadi di hari tersebut Allah Ta'ala menurunkan rahmah berupa nikmat yang banyak kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alhamdulillah kita telah melewati daripada 10 hari pertama dan sekarang telah sampai di hari ke-9, yang mana insyaallah kita akan melaksanakan atau akan melalui daripada 10 malam pertengahan di bulan suci Ramadan. Kemudian bagian yang kedua dikatakan para ulama adalah Ayyamul Maghfirah. Allah Ta'ala menurunkan daripada ampunan. Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada umat manusia atau kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini pada 10 hari pertengahan yang nanti akan kita lalui insyaallah. Karena dikatakan di antara daripada fadail atau keutamaan-keutamaan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada umatnya Rasulullah SAW ialah al-maghfirah fi asyral awsat, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 hari pertengahan daripada bulan Ramadan. Kemudian yang bagian yang ketiga ialah asyral awakhir, yakni 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan itu dinamakan dengan ayyamul itqu minan nar, yakni hari di mana Allah Ta'ala membebaskan seluruh umatnya Rasulullah SAW daripada api neraka, yang mana mereka tatkala menjalani daripada bulan Ramadan kamil 30 hari, sempurna 30 hari, maka dia telah mendapatkan yang namanya, yang pertama adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah dibebaskannya dia daripada api neraka. Maka dikatakan oleh para ulama di dalam riwayat bahasanya keluarnya orang dari bulan Ramadan atau berakhirnya Ramadan itu bagaikan orang tersebut bagaikan bayi yang baru lahir. Makanya dinamakan Idul Fitrah, hari raya fitrah, hari raya suci. Orang itu keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan suci, suci dari dosa, suci dari maksiat, suci dari kejelekan, suci dari keburukan. Kenapa? Karena dia telah melalui daripada masa ar-rahmah wal maghfirah wa itqum minan nar. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Hurairah bahwasanya man shama ramadanan wa qama bihi imanan wa ihtisaban wa man qama lailatul qadri
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dalam atas dasar iman, wahtisaban, dan memohon daripada ampunan dan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Taala menghapuskan seluruh dosa-dosanya yang akan datang. Di riwayat yang ini dikatakan bahwasanya ghufir lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dihapus daripada dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidaklah orang keluar daripada bulan Ramadan ini melainkan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat yang besar dengan dilipat gandakan amal ibadahnya. Kemudian yang ketiga, Allah taala membebaskan dia daripada api neraka. Sehingga bagaikan bayi yang baru lahir, ya. Dan juga di antara fadail atau keistimewaan atau keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini dikatakan di dalam hadis, idza jaa Ramadan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Allah taala membuka daripada pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar. Allah taala menutup daripada Allah taala menutup daripada pintu-pintu neraka. Kemudian wasuddifat an syaitan. Itu diikat atau dibelenggunya setan-setan tersebut. Para ulama mentafsirkan bahwasanya apakah makna hakikat yang terkandung di dalam hadis ini. Nah, di antara para ulama mengomentari bahwasanya pintu-pintu surga itu setahun penuh itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pintu surga itu dibuka terkecuali di malam-malam atau di hari-hari bulan puasa atau di hari-hari bulan Ramadan. Jadi setahun penuh itu Allah Ta'ala menutup daripada pintu surga. Dibuka, yuftah abwabul jannah, dibuka daripada pintu surga itu. Karena apa? Takriman wa ta'ziman li syahr Ramadan. Sebagai bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk bulan Ramadan, untuk umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan pintu-pintu neraka itu dikatakan oleh para ulama setahun penuh itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi khusus di bulan Ramadan Allah taala menutup pintu neraka tersebut. Ya. Allah taala menutup pintu neraka tersebut. Takriman wa ta'ziman li syahr Ramadan, sebagai bentuk penghormatan terkait bulan Ramadan. Maka dari itu maka dari itu rugi bagi mereka yang di bulan Ramadan ini tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak menggunakan waktu dengan ibadah, tidak menggunakan waktunya dengan tadarus Al-Quran, tidak menggunakan waktunya dengan sholat malam, qiyamul lail, atau sholat faraid, atau dia sholat fardu, meninggalkan sholat fardu, meninggalkan hal-hal yang dianjurkan di bulan Ramadan. Maka rugi bagi mereka. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini hanya 30 hari. Itu pun setahun hanya sekali. Ya, itu pun setahun hanya sekali. Dikatakan oleh para ulama, alal akal, paling minimal yang dilakukan oleh seorang hamba kalau dia tidak sanggup, misalnya dia punya banyak daripada kesibukan di luar sana. Banyak di antara teman-teman kita juga yang tidak punya libur, misalnya tidak ada cuti bagi mereka, melainkan di hari-hari terakhir bulan Ramadan aja. Maka dari mereka itu ada yang terkendala, ada yang tidak bisa melaksanakan sholat tarawih, ada yang tidak bisa melaksanakan sunnah-sunnah atau qiyamul lail. Maka para ulama mengatakan alal aqal, minimal yang dikerjakan oleh mereka itu adalah hal-hal yang difardukan atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat wajib, sholat maghrib, sholat isya, subuh, zuhur, dan asar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dia meninggalkan daripada hal-hal yang bermaksiat atau hal-hal yang berbau kemaksiatan atau dosa. Paling minimal dia meninggalkan dosa, tidak melakukan maksiat di bulan Ramadan. Ya, kalau dia tidak bisa buat waktunya full untuk ibadah, setidaknya dia tidak melakukan daripada dosa. Karena dikatakan, "Kamin sha'imin laisa lahu syam ilal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tapi dia nggak dapat apa-apa. Dia tidak mendapatkan daripada pahala puasanya. Dia tidak mendapatkan daripada pahala ibadahnya. Semua sia-sia. Kenapa? Karena dia telah melakukan maksiat atau telah melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT tatkala dia berpuasa.
dia tidak meninggalkan ghibah, dia tidak meninggalkan percakapan yang buruk, dia tidak meninggalkan daripada namimah, adu domba, sehingga apa? Laisa lahu illal ju' wal atash. Dia tidak mendapatkan apa namanya pahala, melainkan yang dia dapatkan hanya alju, hanya rasa lapar dan atash, dan rasa haus. Ya, artinya apa? Rugi bagi mereka yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dikatakan juga di dalam hadis bahwasanya laisa siyam minal akli wasyarab walakin siyam minal lagwi warrafath. Ya, di puasa itu bukan hanya dengan menahan lapar, bukan hanya dengan menahan haus saja, tidak. Nah, terkadang kita ini memaknai bahwasanya puasa itu yang penting kita nggak makan, nggak minum, udah kelas, kita nggak batal puasanya, kita udah, ya, yang tidur terus, ya, yang main game terus, yang gibah terus, yang penting apa namanya hanya menahan lapar dan menahan haus. Padahal laisa syam minal akli wasyarab, bukan, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi dengan menahan daripada lagwi warrafas, daripada perkataan-perkataan yang buruk, ya, perkataan-perkataan yang mengandung kemaksiatan, atau perkataan-perkataan yang di dalamnya itu tidak ada manfaat. Di dalamnya itu nggak ada hal-hal manfaat yang bisa kita ambil. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu mengintrospeksi diri kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Ya. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak daripada keistimewaan yang Allah berikan di dalamnya. Jangan sampai kita tercegah atau terhalang daripada kebaikan-kebaikan yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikatakan di dalam hadis fihi lailatul khair min alfi syahr man haruma khaira man hurima khaira faqad hurima. Maksudnya daripada hadis ini apa? Bahwasanya man haruma atau man hurima ihya'uha bil ibadah faqad hurima min ajri, atau faqad hurima ajral azim alladhi 'abdallah lidalik. Ya. Artinya apa? Tatkala orang tersebut tercegah atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan ibadah, daripada melakukan hal-hal kebaikan di dalamnya. Contoh daripada diharamkan apa? Dia melakukan kemaksiatan. Artinya dia terhalang daripada melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan tersebut. Berarti secara tidak langsung dia diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada hal-hal yang berbau pahala, atau hal-hal yang berbentuk keistimewaan atau fadhil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terhalang, ya, disebabkan karena kemaksiatan tersebut, niscaya dia akan terhalang sampai akhir daripada bulan Ramadan itu. Maka semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik wal hidayah agar supaya bisa melaksanakan daripada bulan puasa ini sampai insya Allah nanti di akhir asyur awakhir bulan Ramadan ini. Kemudian di antara fadail atau keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah SAW di dalam di dalam bulan Ramadan ini ialah dikatakan di dalam hadis bahwasanya kullu amal ibnu Adam, semua amal ibadah ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajribih wa ana ajribih. Bahwasanya semua amal ibadah. Maksudnya apa daripada hadis ini? Semua amal ibadah kita, semua amal ibadah anak cucu Adam itu untuknya. Artinya apa? Dikatakan oleh para ulama muhaddats muayyan, dia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Taala telah menentukan pahala untuk sholat misalnya 70 pahala, 70 sabu hasanat misalnya, atau pahala untuk sedekah sekian, pahala untuk zikir sekian, pahala untuk ibadah sunnah sekian. Akan tetapi puasa Allah Taala rahasiakan. Allah Taala rahasiakan, bahkan para nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul yang diutus oleh Allah pun tidak dikasih tahu, ya, daripada jumlah pahala daripada puasa. Kan Allah katakan fa'ahuli, puasanya puasa ini khusus untukku, wa ana ajribih, ya, aku yang akan sendiri yang akan memberikan pahala tersebut kepada hamba yang berpuasa. Artinya pahala puasa ini sangat istimewa, sampai-sampai diceritakan di dalam kitab bahwasanya nanti di yaumil qiyamah para manusia itu nafsi-nafsi, mereka itu sendiri-sendiri, ya.
sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan amal ibadahnya sendiri. Ya, bingung karena ini dia telah berada di yaumil mahsyar, hari pertimbangan, yaumul hisab, hari pertimbangan amal. Nah, dia bingung mau gimana. Ada orang datang kepada dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, saya dulu dizolimi oleh orang tersebut. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil daripada kebaikan yang berada di dalam dirinya, dikasih ke orang yang pernah dia zalimi. Ya. Begitu seterusnya. Datang orang kedua meminta, ya Allah, aku dulu pernah dizalimi sama dia, aku dulu pernah diambil barangku oleh dia, aku dulu pernah dizalimi, aku dulu pernah disakiti. Maka Allah Ta'ala mengambil hasanat, semua hasanat, sampai hasanat kebaikan tersebut habis di dalam diri hamba tersebut. Kemudian masih banyak orang yang ingin mengadu kepada Allah SWT akan kezaliman orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ambil daripada dosa-dosa hambaku yang dizalimi ini, pindahkan ke orang yang menzalimi ini. Pindahkan kepada orang yang menzalimi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata orang tersebut, sampai orang tersebut merasa bangkrut atau menjadi orang yang muflis daripada amal ibadahnya, sehingga tidak tersisa sedikit pun pahalanya sampai dia merasa putus asa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, bahwasanya aku menyimpan daripada pahalamu, yakni pahala puasa, yang mana pahala ini aku khususkan untukmu dan tidak ada yang bisa menandingi pahala tersebut. Ya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya abdi, innaka la tadlim, laka indana hasanah ma akhadnaha fa yaqulu ma hiya, fa yaqulu as-sawm. Bahwasanya aku menyimpan pahala, aku tidak mungkin mendolimimu. Ya. Bahwasanya dulu engkau waktu di dunia pernah melakukan daripada puasa, pernah beribadah, pernah melakukan kebaikan, ketaatan berupa puasa, yang mana pahalanya, hasanahnya itu aku simpan dan aku persilahkan untukmu. Aku berikan untukmu. Maka hamba tersebut dengan pahala puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik wal hidayah, sehingga kita senantiasa bisa menyelesaikan daripada bulan suci Ramadan ini dengan dengan hati yang lapang, serta kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bisa meninggalkan diri daripada kemaksiatan. Tidaklah seorang hamba itu dilihat, jadi seorang hamba itu dinilai berhasil atau tidaknya puasanya, melainkan dilihat setelah bulan puasa itu. Nah, kalau semisal setelah syahrul Ramadan tersebut, dia setelah bulan puasa tersebut dia menjadi pribadi yang baik, maka dia telah mendapatkan daripada pahala-pahala, atau dia telah termasuk daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tetapi tatkala dia keluar dari Ramadan, dia tetap masih meninggalkan salat, dia tetap masih dalam keadaan kemaksiatan, dia masih suka untuk tidak menjaga daripada pandangannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya daripada maksiat, maka niscaya itu alamat bahwasanya puasanya sia-sia, puasanya tidak ada gunanya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, kemudian di asna'il khutbah, di pertengahan khutbah, Rasulullah SAW mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Kemudian setelah khutbah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi mengucapkan amin sampai 3 kali? Kemudian Rasul menjawab, tadi ketika aku berkhutbah, malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril berdoa, syaqi abdun man adraka Ramadan wansarafa minhu walam yaghfir anhu. Artinya apa dari doa tersebut? Bahwasanya celaka bagi umat manusia, celaka bagi seorang hamba yang mana dia mendapati Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan amin sebanyak 3 kali. Artinya apa? Orang yang keluar dari bulan suci Ramadan sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah, dia termasuk daripada orang yang syaqi, termasuk daripada orang yang rugi, termasuk daripada orang yang celaka. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik wal hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan daripada ibadah Ramadan ini sampai akhir nanti,
dan semoga kita amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi selama 10 menit. Kami bataskan untuk teman-teman yang mau langsung bertanya, bisa acungan tangan dan on mic. Lalu sebutkan nama dan pertanyaannya, atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pesan yang tersedia. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Di sini sudah ada yang mau bertanya, boleh langsung saya bacakan saja Ustadz untuk pertanyaannya. Ya, fadal, monggo. Ya, baik. Yang pertama dari Siti Julaiha, katanya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, ketika saya menjalani puasa, rasanya mudah sekali emosi ini keluar, yang membuat saya sering ada berantem sama ibu saya. Ustadz, apakah puasa saya batal atau makruh? Di sisi lain, setelah itu saya sedih dan saling berdiaman dengan ibu saya. Bagaimana ya Ustadz, lebih baik sikap saya ke depannya? Boleh dijawab Ustadz? Baik, yang pertama daripada pertanyaannya pertanyaannya apa tadi? Apakah batal Untuk atau enggak ya? Batal atau ya enggak puasanya? batal atau enggak, sama sikap Nah, dia ke depannya kayak gimana gitu Ustadz katanya. Baik, ya, silakan Ustadz, jadi boleh langsung orang-orang, dijawab. nah, jadi terkadang orang-orang sekarang ini kadang salah persepsi cara salah daripada mengartikan sesuatu ya. Dikira bahwa saya puasa itu tatkala kita marah itu batal, atau misalnya tatkala kita berkata-kata kotor itu batal, atau tatkala kita nangis itu batal. Padahal hal-hal yang membatalkan puasa itu dobetnya atau pengertian dari hal-hal yang membatalkan puasa itu apa? Tatkala masuknya ain atau benda ke jauf, ke dalam rongga. Nah, jadi selama kita tidak masuk daripada ain atau benda ke dalam rongga, baik itu rongga yang terbuka, ya manfadil maftu, lubang yang terbuka, baik itu mulut atau hidung atau telinga, ya, atau tempat-tempat lubang yang lain yang terbuka, maka selama yang masuk itu adalah berbentuk ain, maka puasanya batal. Nah, itu daripada pengertian hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun dengan marah atau kalau kita berkata-kata kotor, itu tidak membatalkan puasa, melainkan mengurangi daripada pahala puasa. Ya. Karena di dalam puasa sendiri kita diperintahkan untuk menahan hawa nafsu. Ya, menahan hawa nafsu ini termasuk daripada amarah. Amarah itu termasuk daripada hawa nafsu. Kita diperintahkan oleh Allah Taala untuk menahannya. Nah, maka dari itu tatkala kita mengikuti daripada hawa nafsu tersebut dengan marah, secara tidak langsung kita telah yukhalif yukhalif daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari atau melanggar daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diperintahkan untuk melatih diri, ya, karena Ramadan itu adalah sebuah madrasah. Ramadan itu bagaikan madrasah bagi kita, sebagai bentuk yang mendidik diri kita agar supaya tidak tunduk kepada hawa nafsu, tidak tunduk kepada syahwat, tidak tunduk kepada hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu, terutama atau termasuk daripada amarah tersebut. Dan untuk sikap kedepannya, senantiasa untuk memperbaiki diri, muhasabah diri, dengan memperbanyak istighfar atau memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, sehingga kita diberikan oleh Allah Taala hati yang lapang. Nah, di antara amalan agar supaya tidak cepat marah itu, kata para ulama, tatkala kita ingin marah, kita disunahkan untuk wudhu. Ya, kita dianjurkan untuk wudhu, karena wudhu itu dapat meredam daripada amarah. Atau dengan cara yang kedua,
Kalau semisal orang itu marah dalam keadaan berdiri, maka dia dianjurkan untuk duduk. Kalau dia marah dalam keadaan duduk, maka dia dianjurkan untuk berbaring. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. So, Oke, baik. Ada lagi Ustadz, tapi tidak ada hubungan sama Ramadan. Gimana Ustadz? Kita tampung aja fadal, atau fadal, nggak apa-apa ya Ustadz? Oke. fadal. Ya. Ya, pertanyaannya gini Ustadz. Dari Siti Julaiha lagi, katanya, sama mau nanya Ustadz, kebetulan hati dan pikiran saya sedang mengarah pada untuk menyelesaikan kehidupan saya. Karena capek banget Ustadz, sama hidup ini sudah sedih, kadang-kadang mohon pencerahannya Ustadz. Aduh gimana tuh Ustadz? Boleh langsung dijawab Ustadz? Dipersilakan. Jadi yang pertama, kita senantiasa diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu sedikit ataupun besar. Ya. Senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Dengan cara bersyukur ini kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di setiap keadaan kita atau di kulli hal untuk selalu lapang dada, untuk selalu lapang dada. Artinya lapang dada apa? Tidak mengeluh, tidak sedikit-sedikit mengeluh. Misalnya kita itu terkadang kan mengeluh, atau terkadang kita nggak apa-apa kita mengeluh itu karena kita manusia, kita manusia dan kita lemah. Al-insan itu dhaif, insan manusia itu adalah makhluk lemah. Maka dengan diberikan hal-hal tersebut yang menyebabkan kita misalnya lagi putus asa misalnya, insya Allah dengan sebab diberikan, karena memberikan hal-hal tersebut kan, atau kita mungkin gundah gulana atau mungkin kita susah hati, nah itu kan yang memberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan husnuzan kita bahwasanya mungkin Allah Ta'ala memberikan daripada cobaan itu agar kita kembali lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita udah terlalu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita udah terlalu jauh dari Allah sehingga kita gampang susah hati, gampang gundah gulana. Dengan cara seperti itu, Allah Ta'ala ingin hamba tersebut untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bermunajat, dengan cara memohon, dengan cara mengakui bahwa diri ini adalah insan yang dhaif, ya, makhluk atau hamba yang hina, yang penuh dengan kelemahan, sehingga dengan itu kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa qanaah, insyaallah akan diberikan rasa cukup, atau diberikan rasa bersyukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau semisal hamba itu telah diberikan nikmat berupa bersyukur, yang mensyukuri hal-hal yang baik itu yang kecil ataupun yang besar, maka insya Allah nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita, dan juga tatkala hamba tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gundah gulana, itu juga dikatakan oleh para ulama sebagai penggugur dosanya. Ya. Tatkala dia susah hati misalnya, atau semisal dia mengeluh atau punya banyak masalah di dalam kehidupannya, itu bisa jadi kata para ulama sebagai bentuk pengampunan atau ampunan, atau dihapuskan dosa untuknya, ya. Karena terkadang ada dosa yang dikatakan oleh para ulama tidak cukup hanya dihapus dengan istighfar saja, akan tetapi dia bisa dihapus dengan dengan cobaan-cobaan atau ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tatkala dia diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, kemudian dia sabar atas ujian tersebut, niscaya hal itu akan menjadi penyebab kafarah atau digugurkannya dosa-dosa yang selama ini dicatat di amal buruknya dia. Itu menjadi penyebab kafarah dosanya dia itu. Maka dari itu senantiasa introspeksi diri, terus husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Mungkin semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ada hikmahnya, ya, mungkin seperti itu. Allah. Oke, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada lagi satu lagi Ustadz, apakah mau ditampung? Satu lagi ya, terakhir ya, Iya. soalnya udah mau buka.
Oke, baik-baik. Dari Kak Angga Yunanda katanya, Ustadz, alhamdulillah saya puasa, sholat, dan mengaji. Tapi kadang saya nggak suka bebersih rumah, kadang masih suka keselip berbahasa yang nggak baik, dan nggak suka sahur. Itu nggak apa-apa kan ya Ustadz? Boleh langsung dijawab Ustadz? Kami persilakan. Yang pertama, berkata-kata kotor di bulan Ramadan itu bisa menyebabkan daripada dikurangi pahala puasanya. Maka itu termasuk daripada mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi kita diperintahkan di bulan puasa ini agar senantiasa menjauhi perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Contohnya seperti marah atau berkata-kata kasar itu termasuk daripada hal-hal yang mengundang atau yang didasari oleh hawa nafsu tadi. Maka seharusnya atau seyogianya bagi seorang hamba itu menekan atau menghindari atau meninggalkan daripada hal-hal yang menjadi kecenderungan hawa nafsu tersebut. Kemudian yang kedua terkait sahur, ya, orang kalau nggak sahur itu gimana? Apakah sah puasanya kalau nggak sahur? Sah-sah saja semuanya. Soalnya sahur itu hukumnya sunnah. Syarat sah, yang penting syarat sah puasa itu dia berniat di malam hari, dia berniat bahwa itu shauma ghadin ada iftar di syahr Ramadan hadis sanatillah ta'ala. Terkadang orang zaman sekarang ini malamnya dia udah niat, tapi karena dia nggak sahur dia nggak jadi puasa, dia nggak puasa. Nah itu sebenarnya seharusnya puasa, ya, seharusnya dia puasa meskipun dia tidak sahur, karena sahur itu meskipun kita hanya minum air putih atau misalnya kita nggak sahur sama sekali, yang penting kita malamnya sudah berniat. Khusus untuk puasa fardu malamnya kita berniat. Nah, tapi kalau misal kita di karena kalau kita puasa sunnah maka nggak masalah kalau kita niatnya nanti pagi. Tapi kalau untuk puasa wajib kita dianjurkan untuk jabitun niat, untuk berniat di malam hari. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Allah alam. Iya, mantap. Oke, baik. Alhamdulillah sudah semua Ustadz. Pertanyaannya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Baik, kita tutup saja Ustadz untuk pertanyaannya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz kita atas jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan mohon maaf kepada peserta yang masih belum terjawab pertanyaannya atau masih mau bertanya, nanti bisa langsung ke grup Marifatun Academy aja. Baik, acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh narasumber kita, Ustadz Muhammad Fadli Usman, dan kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu li sharri ma sana'tu aburika bi ni'matika 'alayya وأبو بذنبي فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم تقبل صيامنا وعبادتنا يا رب يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya robbal alamin. Baik, yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.